Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatil Akbar, NRP 21, akan menerangkan tentang Nearest Neighbor. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang klasifikasi data iris dengan menggunakan metode Nearest Neighbor. Saya akan membahas untuk yang 1NN. Di sini terdapat 4 atribut, yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width, di mana target atribut tersebut adalah spesies. Terdapat 3 spesies, yaitu Sentosa, Setosa, Versicolor, dan Virginica, di mana saya beri warna untuk membedakan. Untuk Setosa warna hijau, Versicolornya warna merah, untuk Virginica warna oranye. Nah, di sini saya memiliki 150 data totalnya. Untuk masing-masing spesies memiliki 50 data. Kemudian saya bagi data tersebut menjadi 40 untuk data training dan 10 untuk data testing, sehingga akan menjadi tabel seperti ini. Yang di sebelah kiri ini adalah tabel untuk data training. Nah, ini data trainingnya, dan di sebelah kanan ini adalah tabel untuk data testing. Ini data testingnya saya beri warna biru. Nah, setelah saya membedakan data training dan data testing, langkah selanjutnya yaitu mencari jarak Euclidean pada data testing terhadap data training. Jadi, setelah menemukan jarak Euclideannya, nanti langkah selanjutnya di-sort datanya dan diambil yang data yang paling kecil atau paling pendek jaraknya. Langsung saja dimulai. Saya ambil dari yang baris pertama dulu. Saya ambil yang data testing yang baris pertama, yaitu sepal length-nya 5,0, sepal width-nya 3,5, petal length-nya 1,3, sedangkan petal width-nya 0,3 dengan spesies Sentosa. Nah, setelah itu saya bandingkan satu baris ini untuk mencari jarak Euclideannya terhadap seluruh baris pada tabel data training dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusnya bisa dilihat. Rumus ini yaitu untuk mencari jarak Euclidean, rumusnya adalah akar dari sepal length dikurangi sepal length data training, kemudian dipangkat 2. Selanjutnya ditambahkan sepal width data testing dikurangi sepal width dari data training dipangkat 2. Kemudian ditambah petal length data testing dikurangi petal length dari data training kemudian dipangkat 2. Dan selanjutnya ditambah petal width dari data testing dikurangi petal width dari data training dan dipangkat 2. Setelah itu akan ketemu jaraknya, yaitu untuk contoh yang pertama inilah jaraknya 0,14 sekian, dan untuk setiap masing-masing data training ini akan saya tulis kembali di sini beserta jarak Euclideannya. Setelah itu saya sorting berdasarkan ascending atau jarak yang terkecil yang berada di baris paling atas, sehingga akan muncul tabel seperti ini. Nah, tabel seperti ini kan. Ini sudah urut jaraknya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, karena saya saat ini menggunakan 1NN, maka saya akan mengambil jarak atau data pada baris yang nomor 1 ini. Kenapa? Karena yang nomor 1 ini memiliki jarak yang terkecil. Nah, jadi data yang saya ambil adalah data yang baris pertama ini, sehingga dapat ditulis nanti spesies asalnya yaitu Setosa. Ini warna hijau Setosa. Untuk spesies hasil kan 1NN, jadi saya ambil jarak satu tetangga yang paling dekat, yaitu adalah baris itu sendiri. Maka spesies hasil atau spesies prediksinya adalah Setosa, jadi hasilnya benar. Berikutnya seperti itu juga. Ini saya coba yang
Saya coba yang data-data berikutnya ya. Saya random aja, langsung ke baris yang ke 6, yaitu yang 4,8, 3,0, 1,4, dan 0,3. Nah, saya bandingkan lagi dengan seluruh data training seperti tadi, dengan mencari jarak Euclidean dulu, kemudian disorting. Nah, setelah disorting, maka akan ketemu baris dengan jarak Euclidean yang paling dekat atau paling kecil. Nah, maka dapat ditulis spesial asalnya adalah setosa. Karena ini satu NN seperti yang saya katakan sebelumnya, maka saya mencari tetangga terdekatnya. Satu tetangga terdekatnya yaitu adalah baris ini sendiri, yaitu setosa juga, sehingga spesial asalnya setosa, spesial asalnya juga setosa. Jadi begitu untuk yang lainnya. Sebentar saya akan bahas untuk yang ini, yang baris ke berapa ini? Baris ke 12. Ini datanya saya bandingkan lagi untuk mencari jarak Euclideannya terhadap data training. Setelah data testing tersebut saya bandingkan dengan data training, kemudian ketemu jaraknya. Nah, yang paling kecil adalah data ini. Karena data ini baris ini yang paling kecil, maka saya ambil spesial asalnya adalah versi color karena ini warna merah ya. Setelah menemukan jarak yang terkecil, saya mencari tetangga terdekatnya. Karena ini satu NN, maka tetangga terdekatnya adalah baris itu sendiri. Kemudian spesies prediksi atau spesies hasilnya juga versi color, sehingga hasil prediksinya benar. Terus seperti itu sampai seluruh data testing ini dicari Euclideannya terhadap seluruh data training, dan saya tentukan spesies asalnya, spesies hasil atau spesies prediksinya, dan dapat diketahui hasil itu benar atau tidak. Nah, itu untuk yang 1NN. Untuk yang 3NN konsepnya sama seperti tadi, cuman yang membedakan di sini adalah ini 3NN. 3NN yaitu mencari 3 tetangga terdekat dari jarak Euclidean yang terkecil. Nah, sama seperti tadi, ada data training yang masing-masing dari spesies setosa, versicolor, dan virginica saya ambil 40. Untuk data testing, untuk setiap spesiesnya saya ambil 10. Sehingga akan tampil seperti ini. Nah, karena saya sudah jelaskan sebelumnya untuk menghitung jarak, maka langsung saya jelaskan untuk pengambilan dari 3 tetangga terdekat. Nah, ini yang pertama, contohnya baris yang pertama, yang 5.0, 3,5, 1,3, dan 0,3, yaitu adalah setosa. Saya cari jarak Euclideannya dan ketemu 0,14, yaitu jarak yang terkecil. Maka setelah menemukan jarak yang terkecil, kita tulis spesies asalnya adalah setosa. Selanjutnya itu adalah mencari 3 tetangga terdekatnya dari jarak yang terkecil tadi. Berarti saya mencari 3 baris terdekat atau 3 tetangga terdekat dari baris pertama ini, yaitu baris kedua dan baris ketiga. Sehingga didapatkan 3 baris ini. Karena 3 baris ini adalah spesiesnya setosa semua, maka saya tulis di spesies hasil atau spesies prediksi setosa. Dan maka dari itu ditemukan hasil benar. Oke, saya akan mencoba mencari data yang spesiesnya berbeda-beda pada 3 tetangga. Nah, ini adalah data yang sedikit berbeda, yaitu data yang memiliki sepal length 6,2 pada data training, 3,4 sepal width-nya, 5,4 petal length, dan 2,3 petal width-nya dengan basis virginica. Di sini saya mencari jarak Euclideannya seperti rumus yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan setelah ketemu saya sort berdasarkan jarak yang terkecil atau yang terdekat. Nah, setelah di sort akan ditemukan data seperti ini.
Nah, karena yang terkecil adalah data pada baris pertama ini, maka saya tulis untuk spesies asalnya adalah Virginica. Kemudian kan saya mengambil ini kan 3 NN, jadi saya mengambil 3 tetangga terdekat atau 3 baris terdekatnya, yaitu adalah baris kedua dan baris ketiga, di mana baris kedua merupakan versicolor dan baris ketiga merupakan Virginica. Karena di sini terdapat 2 perbedaan spesies, maka yang diambil adalah spesies dengan jumlah baris yang terbanyak, yaitu di sini perbandingannya versicolor 1, Virginica-nya 2, jadi 1:2. Sehingga yang diambil adalah yang Virginica. Sehingga pada spesies hasil atau spesies prediksi yang ditulis adalah Virginica. Sehingga karena spesies asalnya Virginica, spesies hasilnya Virginica, maka akan ditemukan hasil benar. Dan seperti itu untuk kolom-kolom yang berikutnya. Sekian penjelasan saya untuk metode Nearest Neighbor dalam mengklasifikasikan data iris pada soal Nearest Neighbor tersebut. Dapat diketahui bahwa klasifikasi ini bisa tergantung dari perhitungan kita, bisa menggunakan 1NN, 3NN, 5NN, dan seterusnya. Di sini saya menerangkan hingga yang 3NN saja. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.